Halo, Assalamualaikum, saudara-saudara. Dari Jawa Tengah ada kabar bahwa pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi atau Endi akhirnya mencabut gugatan di Mahkamah Agung terkait hasil Pilkada Jawa Tengah gitu. Isi gugatannya sendiri kan meminta MK untuk membatalkan putusan KPU yang menetapkan Ahmad Lutfi Taj Yassin sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tetapi kemudian gugatan itu dicabut gitu. Kita tentu tidak bisa melihat peristiwa pencabutan ini sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kita harus meletakkan dalam konteks relasi antara PDIP, khususnya Megawati, dengan Prabowo yang belakangan menarik untuk dicermati gitu. Misalnya pada ulang tahun PDI kemarin, tanggal 10, Megawati terisak-isak gitu ya, karena berterima kasih kepada Prabowo yang memulihkan nama baik Presiden Soekarno gitu, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno gitu. Nah, ini juga tidak berdiri sendiri karena kalau kita runutkan ke belakang, misalnya orang lantas mengaitkan ini dengan situasi yang dialami oleh PDIP di mana sekjennya menjadi tersangka, kemudian salah satu politisinya kembali diperiksa gitu, Basuki Cahayapurnama Ahok diperiksa oleh KPK. Jadi ada semacam relasi politik di dalam seluruh peristiwa yang terjadi ini. Apakah benar begitu atau seperti apa? Kita akan memperdalam kasus ini, membahasnya dengan Bung Halili Hasan, dosen dan peneliti politik yang juga pegiat hak asasi manusia. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, Bung Ali, kabar baik. Ya, Bung, ini PDI mencabut gugatan untuk Pilkada Jawa Tengah gitu. Orang dengan mudah mengaitkan itu lantas dengan situasi politik yang lebih luas gitu di level nasional. Apakah Anda melihat memang ada kaitan itu atau sebenarnya ini pure kasus Jawa Tengah, Bung? Ya sebenarnya enggak, Bung. Jadi kalau kalau kita lihat misalnya bagaimana dinamika yang berlangsung di Jawa Tengah, ya kalau memang tidak akan maju ya enggak majunya bukan sekarang, ya. Harusnya dari kemarin gitu ya. Tidak maju dengan gugatan itu karena kalau kita lihat apa namanya substansi ya eh, elektabilitas, kemudian perolehan suara, lalu selisih antara Andika, Hendi, dan Lutfi Tadjasin itu kan lebar sekali, Bung. Kalau kita merujuk pada misalnya pasal 158 Undang-Undang Pilkada, sebenarnya selisih yang dimungkinkan itu ya antara 0,5% sampai 2% gitu ya, tergantung jumlah penduduk gitu. Kalau kita cek DPT di Jawa Tengah ya kan kurang lebih 28 juta ya. Kemudian selisih antara dua orang ini sekitar 3 juta kan. Dan kalau kita apa namanya cek selisih itu dengan jumlah DPT gitu, daftar pemilih tetapnya itu hampir sekitar 10%. Rasnya nggak mungkin gitu ya kalau kalau apa namanya mereka itu membuka ruang bagi upaya untuk mengganjal Lutfi ya dengan persentase selisih persentase selebar itu gitu. Yang paling mungkin kan dilakukan oleh yang bersangkutan oleh tim PDIP di Jawa Tengah gitu ya, DPP juga tentunya dalam konteks itu adalah pendidikan publik ya soal kecurangan, soal apa namanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Kan itu yang sebenarnya ingin ingin disampaikan kepada publik. Kalau soal kemenangan itu memang agak apa namanya berat, Bung ya. Ya lebih ke nothing tulus lah kalau kita bicara secara objektif substansi yang mereka gugat gitu ya. Tapi begitu mereka mencabut kan sebenarnya ada pesan politik yang menurut saya jauh lebih penting untuk kita ulas, Bu. Dan kalau kita letakkan ini dalam dalam satu satu bidang apa namanya kita kaitkan dengan puzzle-puzzle yang lain itu kan semakin semakin kelihatan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh PDIP dan tim Andika Hendi di Jawa Tengah itu sebenarnya seperti pesan politik terhadap Prabowo gitu ya. Dan itu semakin menegaskan bahwa sebenarnya mereka ya selama ini tidak pernah punya masalah serius dengan Prabowo. Tentu saja dalam posisi mereka sebagai oposisi formal hari ini gitu ya. Tapi
pada akhirnya yang mereka tunjukkan adalah bermanis-manis dengan rezim ya. Dan itu kelihatan mulai dari uh, soal yang tadi Anda sebut ya, yang gede-gede itu soal Bung Karno misalnya, sampai soal yang kecil-kecil soal pilkada Jawa Tengah yang uh, kalau kita lihat pencabutannya sebenarnya agak terlambat. Begitu, Bung. Apakah Anda melihat perubahan sikap yang signifikan dari PDIP atau sesungguhnya PDIP masih sama sikapnya? Kalau kita lihat misalnya di awal-awal permintaan Prabowo untuk bertemu Megawati misalnya itu tidak digubris gitu. Nah, kemudian sekarang ada semacam sikap pelunakan setelah apa yang terjadi di KPK. Anda melihat memang ada perubahan sikap dari PDIP atau Megawati dalam konteks ini atau sebenarnya masih sama saja, Bung? Kan semakin kelihatan belakangan gitu bahwa komunikasi itu semakin apa namanya intens dibangun gitu ya untuk memberikan dalam tanda petik rasa nyaman dari partai kepada rezim eh, Prabowo gitu ya untuk memuluskan jalannya pemerintahan dia. Saya kira konteksnya itu jadi dua, Bung ya. Di satu sisi adalah apa namanya drama ya, sejumlah gangguan yang dirasakan oleh PDIP selama ini dalam 1-2 bulan terakhir ya, mulai dari soal KPK, Hasto ya, belakangan Ahok, sebelumnya juga apa namanya Yasona gitu kan, itu juga bagian dari yang mengganggu. Ini partai ini kan sudah tidak punya akses yang besar seperti dulu ya terhadap kekuasaan. Kalau sumber daya mereka semakin juga harus dikeluarkan untuk melayani gangguan-gangguan semacam ini kan problematik gitu ya. Itu satu gitu. Yang lain adalah mereka semakin melihat bahwa sebenarnya musuh yang semakin nyata kelihatan itu adalah eh, Jokowi gitu. Sehingga mereka merasa bahwa mereka dengan Prabowo tidak bermasalah gitu. Tapi dalam konteks perang melawan Jokowi, bagi mereka menjadi semakin penting untuk bergandengan tangan dengan kekuasaan sehingga harapannya eh, apa namanya ada relasi yang kendor antara Prabowo dan Jokowi gitu ya. Tapi di sisi yang lain kalau mereka bermesraan ya PDI Megawati dengan Prabowo maka dengan sendirinya itu akan menjadi banteng gitu ya, itu akan menjadi tameng, itu akan menjadi alat untuk melawan gitu ya semua tindak tanduk politik yang diorkestrasi oleh Jokowi. Begitu, Bung. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya bahwa di negara, di dalam sistem di mana politik mengontrol hukum, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi misalnya ketika pra-peradilan Hasto ini kemudian dimenangkan oleh Hasto gitu. Tentu ini akan dibaca sebagai tanda keberpihakan kepada PDIP, tetapi sebaliknya jika pra-peradilan Hasto ini kemudian kalah Hastonya, maka orang akan membaca bahwa ini adalah keberpihakan Prabowo kepada Jokowi gitu. Nah, Anda melihat apakah kartu pra-peradilan ini akan dimainkan oleh Prabowo atau seperti apa, Bung? Bagi Prabowo menjadi agak uh, sulit ya mengambil tindakan yang presisi gitu ya. Kita tahulah pimpinan KPK hari ini adalah dalam tanda petik orang-orangnya Jokowi gitu ya, karena mereka dipilih oleh mekanisme seleksi yang itu dimulai pemerintahan Jokowi gitu ya. Yang terjadi pada pemerintahan Prabowo kan hanya fit and proper test di DPR gitu ya, dan ya kita tahulah orang-orang kritis kemudian tersingkir gitu. Jadi ini betul-betul proses Jokowi dan ini barang-barangnya Jokowi. Maka kalau Prabowo itu kemudian menginterupsi di tengah jalan gitu ya dengan menggunakan kartu truf hukum di dalam proses peradilan gitu ya, menurut saya agak-agak lemah juga posisi Prabowo. Jadi sekarang menurut saya yang pada akhirnya apa namanya jadi faktor paling utama determinatornya itu faktor determinannya itu adalah pengadilan. Jadi hakim yang
menangani. Kalau hakimnya profesional, Bung, ada harapan untuk kemudian proses-proses politik ini bisa disingkirkan gitu ya. Jadi yang terjadi pada MK itu kan kita harap itu juga terjadi pada proses peradilan gitu. Kita tidak dalam posisi untuk setuju atau tidak setuju penetapan tersangka Hasto, tetapi eh, sidang pra peradilan Hasto harusnya didorong oleh hakim gitu sebagai ruang bagi objektifikasi penegakan hukum di KPK melalui kasus Harun Masiku, Ceki Hasto ini, Bung. Jadi itu yang kita bisa dorongkan terhadap proses di peradilan gitu. Ada satu hal yang agak mengkhawatirkan kalau kita lihat dari sudut pandang politik, yaitu melunaknya Megawati, melunaknya PDIP. Jika di parlemen tidak ada oposisi, maka ini akan menjadi bencana besar dalam demokrasi di Indonesia. Anda melihat seperti apa ini, Bung, situasinya? Iya, memang itu yang paling kita cemaskan ya. Yang paling kita cemaskan adalah kualitas demokrasi kita. Dan kalau kita melihat misalnya dinamika hari ini, terutama yang berkaitan dengan sikap PDI Perjuangan yang kita cemaskan itu, termasuk yang ada di Mahkamah Konstitusi hari ini terkait dengan pencabutan gugatan dari Andika Hendi gitu. Itu jangan-jangan cerita tentang bagaimana melemahnya yang tadi Bung Ali sebutkan ya, melemahnya elan vital pengawasan gitu ya, oposisi kalau kita bahasakan dalam bahasa yang lebih formal gitu ya, dengan O yang kecil. Itu kalau itu yang terjadi itu cerita buruk bagi kita dalam kerangka sistem demokrasi. Tapi bagi PDIP sendiri, Bung, itu kan sama dengan keluar dari sandera Jokowi pindah ke sandera Prabowo, Bung. Jadi mereka sebenarnya hanya berpindah dari satu sandera ke sandera yang lain kalau itu yang terjadi gitu ya. Yang sebenarnya diharapkan oleh publik kan dia tetap berada dalam posisinya hari ini gitu ya. Dan itu kelihatan dari misalnya karangan bunga ya, kita tahu ya pasca pemilu ya, karangan bunga yang disampaikan oleh masyarakat sipil gitu ya ke kediaman Megawati, karangan bunga itu ya ke kediaman Megawati juga ke kantor DPP PDI Perjuangan yang kurang lebih mereka mendorong agar PDI Perjuangan itu berada pada posisinya hari ini yang secara teoretik kita sebut oposisi itu gitu. Karena yang sebenarnya sedang ingin dibela bukan soal PDI Perjuangan tetapi soal demokrasi. Maka kita tentu tidak ingin agar kita tidak ingin kekuasaan itu tidak ada yang kontrol. Kalau kemudian semua diaduk dalam satu kolam yang sama, termasuk PDIP masuk di situ dan indikasinya mulai kelihatan dengan beberapa sikap politik dia hanya karena misalnya jumut dengan pertarungan versus Jokowi, itu akan menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita yang sudah barang tentu dalam konteks itu pengawasan kekuasaan menjadi semakin melemah dan itu tentu akan mengorbankan publik sebagai pemilik kedaulatan. Begitu Bung Ali. Oke Bung, yang pasti kita ingin bahwa dalam situasi seperti ini akan selalu ada elemen-elemen civil society yang terus mengawal, karena kalau tidak maka elemen-elemen formal di parlemen itu yang kemudian secara kasat mata melemah itu juga berbahaya kalau tidak diimbangi dengan kekuatan civil society gitu. Karena itu kita juga akan terus melakukan semacam kontrol publik ya terhadap kekuasaan hari ini. Terima kasih Bung Halili atas waktunya. Kita masih akan membincang banyak topik-topik aktual lainnya. Saudara-saudara, ikuti terus channel Politika 19, kritis, mencerdaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.